menasihati kita, membangun setiap kita sehingga kita terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Kalau kami hidup, kami mau hidup untuk Yesus, Engkau yang menjadi kebenaran dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku ku
bisa kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku dunia tak bisa mengganggu selama ku Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan Engkau ya Bapa. Segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, hari ini Tuhan. Tapi dunia tidak mampu dan dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Allah. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, Kasih-Mu yang menopang kehidupan kami, Kasih-Mu yang membuat kami hari ini ada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena kasih Tuhan. Itu sebabnya kami senantiasa rindu untuk datang di dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mempersiapkan hati kami lebih dalam lagi untuk ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Dan biarlah firman-Mu Tuhan akan termeterai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami terus menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Allah. Sebab firman-Mu lah yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga, pengurapan yang daripada Allah saja turun atas kami sekalian, turun atas firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami semua dipenuhi oleh pengurapan daripada Allah dan kehidupan kami diubahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship pagi hari ini yang sudah menolong kita, membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat ini bukan tempat yang asing buat saya. Kira-kira 20 tahun yang lalu terakhir saya masih duduk di tempat ini untuk beribadah. Waktu itu masih Bapak Pendeta Kurniadi. Dan itu sesuatu banget buat saya. Saya ingat saya dengan suami pada waktu itu datang karena ada adik bapak saya dulu. Adik bapak saya di daerah Jambon, tinggal di sana. Saya sering bolak-balik kalau libur begitu ya, saya sering datang kemari dan kalau ke gereja saya pasti akan cari gereja ini, Gereja Sidang Jumat Allah. Karena memang kita orang sidang Jumat Allah, maka harus carinya gereja sidang Jumat Allah. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya, nama yang diberikan oleh orang tua saya, Dorcas Recelina. Ya, nama Dorcas itu adalah nama dari Oma, mamanya papa saya, dan juga di Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 9. Dan kisah Dorcas di dalam Alkitab itu sama persis dengan kisah ketika saya mengalami pertobatan. Kristen dari kecil. Saya mengalami pertobatan dan ada seorang hamba Tuhan yang kemudian melihat tidak terlalu mengenal saya. Dia tidak tahu saya adalah anak dari orang tua saya karena usia berapa saya sudah merantau ke Kota Palu, kemudian dari Kota Palu ke ke Jawa, ke Salatiga begitu ya. Lalu kemudian dia tanya kepada ibu saya, Oma panggil begitu karena mama saya rambutnya putih semua. Apakah Oma punya anak perempuan lagi? Karena dia cuma tahu adik saya 2 perempuan. Iya, sekarang dia ada di Jawa. Ya, dia melihat sebuah penglihatan, di dalam penglihatan itu saya mati katanya. Mati persis seperti lalu kemudian dibangkitkan. Dan itulah kisah di mana saya pada waktu itu menyerahkan sungguh-sungguh kehidupan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sekarang saya pelayanan di STT Berea, Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga, bersama dengan anak-anak mahasiswa. Saya bawa anak saya 1, namanya Shelin. Ya, biasanya kami kalau pelayanan tim begini suami ikut, tetapi kali ini dia ikut tapi ada di dalam hati saya. Karena 1 tahun yang lalu, 1 tahun kurang lebih 3 bulan barangkali, beliau dipanggil oleh Tuhan dan itu sesuatu yang sangat berat begitu. Tadi oma-oma ketika menyanyi, ada 1 kalimat teks dari lagu itu, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara dan itu menjadi doa kami sepanjang, jadi dia meninggal tahun 2024 bulan November, akhir dari tahun 2024, tahun 2025 merupakan masa yang sangat berat untuk saya secara pribadi untuk berjalan, tetapi oleh kasih setia Tuhan, ya kasih setia Tuhan yang memberikan kekuatan sampai hari ini sehingga saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama supaya tidak terlalu berkepanjangan, itu perkenalan saya. Saya mengajar di STT Berea mulai dari tahun 2000, sudah ada hampir 20 tahun barangkali. Saya tamatan juga dari situ dan saya mengajar di situ sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang indahnya pelataran Tuhan. Dari hari Jumat, saya kemarin beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kalau mau terus terang jadwal hari ini sebenarnya itu tidak tercantum di dalam jadwal kami, pelayanan tim. Karena gembala tim agak kelewat, karena ternyata ada 5 minggu ya, bulan Maret itu 5 minggu, ada tanggal 1-nya gitu. Hari ini tanggal 1 kita tidak terasa sudah masuk di bulan Maret, Bapak Ibu Saudara. Waktu berjalan begitu cepat. Dan akhirnya saya diminta karena jadwal saya ternyata di minggu depannya itu di-cancel. Dan kita sudah atur di jadwal yang lain. Tetapi saya kira itu semua adalah pengaturan Tuhan. Tidak ada satu bagian pun di dalam kehidupan kita yang tidak diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu mengatur dengan segala sesuatu itu baik untuk kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 84, hari Jumat sore, saya sudah mempersiapkan satu firman Tuhan
yang sebenarnya juga berbicara tentang doa karena kita sedang doa puasa. Tetapi di dalam penyembahan saya duduk di sini, ya terus Kak Nia duduk di sini, Kak Tamara duduk di sana, kami semua ada Ibu Gembala dan beberapa teman-teman yang ikut doa Jumat. Sementara dalam penyembahan, di kepala saya lalu kemudian ditunjukkan di Mazmur pasal 63. Dan di situ adalah kerinduan Daud kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini juga berbicara tentang kerinduan atau rindu kepada kediaman Allah. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Doa pagi, kata Mara berbicara tentang Maria. Ya, Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, berapa di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari, setiap waktu, kita punya kerinduan untuk senantiasa duduk di kaki Tuhan. Masuk di dalam kamar, berdoa, rindu akan Tuhan, rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada anak-anak, waktu-waktu sekarang ini, kita perlu banyak berdoa. Betul? Kejadian masuk di tahun 2026, orang meramalkan ini terjadi, orang meramalkan ini terjadi, orang memprediksikan ini akan terjadi. Tetapi sebagai anak Tuhan kita percaya hidup kita dipelihara Tuhan. Pujian tadi sangat memberkati. Saya sempat meneteskan air mata, saya ingat, dulu kalau pelayanan bareng suami rasanya kok. Tapi saya rasa itu bukan sebuah kesedihan, tetapi sebuah kebanggaan bahwa kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sejenak melihat di pasal 84, rindu kepada kediaman Allah. Kalau di Mazmur pasal 63 kemarin itu adalah Mazmur Daud, sekarang ini adalah Mazmur Bani Korah. Ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara rindu kepada kediaman Allah. Nah, kediaman Allah itu seringkali digambarkan di dalam konteks Israel kuno. Kata atau pernyataan tentang pelataran Tuhan itu menunjuk pada halaman atau pelataran bait Allah di Yerusalem. Yaitu tempat umat berkumpul untuk apa? Untuk beribadah. Nah, pada masa itu dikatakan, di dalam latar belakang sejarah dikatakan pusat ibadah bangsa Israel itu adalah bait Allah. Itu adalah bait suci Salomo. Kemudian digantikan dengan bait Allah yang kedua ya, di dalam catatan sejarah dikatakan. Nah, pelataran itu adalah tempat untuk berkumpul. Seperti sekarang ini kita ada di dalam ruangan ya.
tempat untuk berkumpul, tempat untuk mempersembahkan korban, itu juga menjadi ruang perjumpaan umat Allah dengan Allah. Nah, perhatikan kembali di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Saudara, berapa banyak orang-orang di luar sana lebih suka kepada tempat-tempat yang lain, ya, di mall, kemudian di clubbing, di tempat-tempat hiburan, katanya buat healing. Ya, saya tidak suka pakai kata healing kayak orang sakit gitu ya. Ya, lebih baik kalau kita bilang rekreasi lah begitu ya. Ya, padahal sebenarnya kalau pergi ke tempat-tempat seperti itu, nanti pulang masalahnya tidak akan pernah habis. Hanya satu-satunya tempat, yaitu di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan dan damai sejahtera. Tidak ada di tempat lain. Mau kita pergi dengan kapal pesiar pun juga, pulang tetap persoalan itu ada. Tetapi ketika ada di dalam kediaman Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan, kita membawa setiap persoalan. Mungkin persoalan kita hari itu belum selesai. Tetapi damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal itu dikatakan itulah yang akan mengiringi, menolong kehidupan kita, menopang kehidupan kita. Sehingga kita terus dikuatkan. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur itu kan kumpulan lagu ya Bapak Ibu ya, kumpulan lagu, doa yang dinyanyikan atau puji-pujian, doa yang dipujikan oleh orang Ibrani yang dalam bahasa aslinya itu disebut dengan kata Mizmor. Ya, kita menyebutnya dengan Mazmur. Mazmur 84 ini adalah Mazmur yang sangat indah dan satu ayat di dalamnya, saya tidak bermaksud mengatakan yang lain tidak indah, tetapi ada satu bagian di dalam Mazmur ini yang dikatakan sangat indah dan satu ayat di dalamnya itu sangat menarik dan yang inilah yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, perhatikan lagi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan sebab lebih baik. Sebab lebih baik satu hari, Tuhan tidak minta 1000 hari, sekian hari, satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tengah kemah-kemah orang fasik. Kadang-kadang orang lebih suka mencari penghiburan di luar daripada di dalam rumah Tuhan, datang di dalam rumah Tuhan. Apalagi hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu, ibadah, gereja, kita harus beribadah dan sebagainya. Bukan karena sebuah rutinitas, tetapi karena kerinduan kita kepada Allah. Tetapi karena kerinduan kita kepada kediaman Allah, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, kita memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Nah, hari ini, pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama tentang apa itu pelatarannya. Tadi beberapa latar belakang sejarah sudah saya sebutkan. Kenapa kita perlu ada di pelataran Tuhan dan apa yang terjadi ketika kita ada di pelatarannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelataran sebenarnya itu adalah sebuah istilah atau terminologi religius bangsa Israel sejak dari masa mereka keluar dari tanah Mesir, yakni pada kemah suci dan bait Allah orang Israel. Nah, kemah suci atau bait Allah orang Israel itu terbagi menjadi, ada 3 ruangan ya, terbagi menjadi 3 tempat, 3 ruangan yang disebut dengan pelataran. Pelataran itu adalah tempat bagi siapa saja, lalu kemudian ada ruang suci, itu adalah tempat bagi para imam, dan kemudian juga ada ruang maha suci, yang itu adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu dilakukan hanya sekali saja di dalam setahun. Jadi pelataran itu adalah tempat yang paling luar, katakanlah seperti kayak kalau rumah itu ada teras. Ya, tempat yang paling luar dari kemah suci atau bait Allah. Nah, di dalam bagian ini, pelataran inilah yang dimaksudkan oleh pemazmur. Di dalam ayat yang ke-11 bagian B tadi dikatakan, ambang pintu rumah Allahku. Dan ini sesuatu yang sangat menarik menurut saya untuk kita lihat, untuk kita pelajari. Nah, menarik sekali bahwa pemazmur, dia hanya berbicara atau membicarakan tentang pelataran Tuhan atau ambang pintu dari rumah Allah dalam perbandingan dengan tempat yang lain.
dari kemah-kemah orang fasik. Kenapa di dalam bagian ini pemazmur tidak memperbandingkan tempat yang lain dari atau kemah suci orang fasik dengan ruang suci atau ruang maha suci? Yang dibandingkan adalah pelatarannya. Nah, tentunya di dalam bagian ini pemazmur ingin berkata bahwa pelataran saja, perhatikan, hanya di pelataran di depan saja Bapak Ibu Saudara. Pelataran saja itu sudah begitu menyenangkan daripada tempat lain atau kemah orang suci, apalagi kalau kita masuk ke ruang suci atau ruang maha suci. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus mengatakan kita bisa langsung menyapa Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Seolah-olah tidak ada lagi pemisah. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Nah, alasan lain adalah karena ruang suci dan ruang maha suci itu adalah tempat yang sangat istimewa, tempat yang spesial bagi para imam dan juga bagi para imam besar. Dan hal penting lainnya di dalam bacaan ini yang harus dipahami adalah bukan hanya masalah kehadiran atau keberadaan di pelataran Tuhan, melainkan apa yang terjadi di sana, melainkan apa yang dilakukan di sana. Pelataran Tuhan itu akan terasa nikmat dan berbeda dengan tempat yang lain jika ada sesuatu yang kita lakukan di sana. Tapi Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memiliki kerinduan itu tadi. Memiliki hasrat untuk datang kepada Tuhan, hasrat hati yang besar terhadap pelataran Tuhan. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, tadi dikatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Dan juga ada pujian dan penyembahan yang sungguh terhadap Allah di sana. Di dalam ayat bagian B, ayat 3 bagian B, dan ayat yang kelima bagian B dikatakan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, yang terus menerus memuji Engkau. Saudara, Tuhan tidak mencari hal yang lain di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan cari adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan cari adalah orang yang rindu senantiasa untuk ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam kediamannya Tuhan. Untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Dengan demikian kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa pelataran Tuhan itu tidak hanya menunjuk pada suatu tempat, tetapi juga kepada suatu aktivitas. Ada aktivitas di sana, ada kegiatan di sana dilakukan di pelataran Tuhan. Nah, pemazmur mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tengah kemah-kemah orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal kepada Allah. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa dikatakan demikian? Tentunya ada sesuatu yang penting sekali. Ada sesuatu yang istimewa di pelataran Tuhan yang membuat pemazmur kemudian menuliskan bagian ini. Yang pertama kita lihat. Secara khusus di ayat bagian 5a, 6a dan ayat yang ke-13. Bapak Ibu silakan memperhatikan kembali di dalam Alkitabnya masing-masing. Nah, sekali lagi kenapa Saudara? Kenapa pemazmur menuliskan ini sehingga ini sampai kepada kita? Tentunya ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang luar biasa di pelataran Tuhan yang membuat pemazmur kemudian menyatakan kerinduannya kepada Allah. Yang pertama, pelataran Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Amin. Mau cari kebahagiaan di mana? Dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Bencana di mana-mana, kesusahan terjadi di mana-mana, tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau cari kebahagiaan bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan karena kita punya harta yang banyak. Banyak orang yang akhirnya punya harta banyak tetapi hanya habis hartanya ketika dia sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Pelataran Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Di dalam ayat 5a, 6a dan ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Hal pertama yang membuat pelataran Tuhan itu mempunyai nilai yang sangat penting sekali dibandingkan dengan tempat lain atau kemah orang fasik adalah karena di pelataran Tuhan itulah sumber kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia hidupnya terus, datang kepada Tuhan senantiasa. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan, maka kebahagiaan itu. Ya, kadang-kadang suka duka terjadi di dalam kehidupan. Duka cita, kemarin beberapa waktu yang lalu hampir seminggu, setiap hari berita yang kami dapat di grup WA di apa, orang meninggal. Jemaat di tempat kami beribadah, pertama ada satu bapak, lalu kemudian ada satu ibu yang masih usia 41 tahun, tiba-tiba mengalami tiba-tiba seperti kaku begitu. Dia punya anak 3, masih kecil-kecil, masih yang paling bungsu mungkin sekitar 4 tahun. Kadang-kadang hal-hal yang tidak menyukakan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah duka cita yang mungkin dialami, persoalan-persoalan boleh datang di dalam kehidupan kita, tetapi sebagai anak Tuhan, kita senantiasa memiliki sukacita yang luar biasa. Kita hidup di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, yang kebahagiaan itu tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apa yang bisa dunia berikan kepada kita? Setiap hari ada persoalan-persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang membuat pelataran Tuhan itu mempunyai nilai yang sangat penting bagi kita orang percaya karena di sana terdapat sumber kebahagiaan. Menurut pandangan dunia, kebahagiaan terletak pada kekayaan. Menurut pandangan dunia, kebahagiaan terletak kepada apa yang mungkin orang capai. Saudara, hari-hari orang mengejar kekayaan mungkin, mengejar segala kekuasaan, ketenaran dan sebagainya. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, kita mengejar Tuhan saja. Apa yang dunia bisa berikan. Sehingga pada akhirnya dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kadang-kadang jadi lupa dengan Tuhan, lupa beribadah, lupa rumah Tuhan, lupa untuk untuk bersekutu dengan Tuhan dan lupa untuk memuji Tuhan dan sebagainya. Bahkan orang rela untuk menghabiskan waktu untuk bekerja, bahkan bekerja sampai lembur hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari kekayaan, sehingga lupa akan pelataran Tuhan, tempat di mana ia bisa berjumpa dengan Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita 6 hari bekerja dan hanya meminta 1 hari untuk berbakti kepadanya. Itu pun hanya beberapa jam saja. Paling sedikit kalau kita ibadah, ada event-event khusus 2 jam, paling banyak itu sampai 3 jam kalau misalnya ada acara-acara khusus ya di gereja Natal atau apa begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita malah mengambil, saya berharap itu tidak terjadi di antara kita, mengambil waktu untuk Tuhan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita sadar bahwa pelataran Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan, maka tentu kita akan meluangkan waktu. Bukan menyisahkan waktu ya, bukan menyisahkan waktu. Kita memberikan waktu-waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa sumber kebahagiaan tidak terletak pada apapun harta kekayaan dan uang yang kita miliki. Harta dan kekayaan tidak menjadikan seseorang berbahagia. Ada seorang yang bernama J. Cloud, dia seorang jutawan. Ketika berada di ambang pintu kematian, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling celaka. Kebahagiaan juga tidak terletak pada kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada seorang penyair dari Inggris yang terkenal yang hidupnya bersenang-senang saja. Dia menuliskan bahwa seumur hidupnya ia mengalami siksaan batin dan duka cita. Kebahagiaan juga tidak terletak pada kedudukan, kekuasaan, dan kemasyhuran. Dalam kisah-kisah sejarah ada seorang yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung yang terkenal pada masanya. Dia menaklukkan banyak daerah-daerah pada masa pemerintahannya, namun hatinya tetap tidak puas. Kekuasaan politik juga tidak memberikan kebahagiaan. Politikus Amerika Serikat yang sudah mencapai kekuasaan yang sangat besar hingga memerintah kota New York mengatakan bahwa hidupnya semata-mata adalah kegagalan.
Seorang yang bernama Voltaire, seorang filsuf dan penyair terkenal. Dia pernah menuliskan bahwa ia menyesali kelahirannya di dunia ini. Seorang mantan Perdana Menteri menuliskan masa mudanya, banyak kekilafan, banyak masa-masa di mana dia harus mengalami pergumulan pada waktu usia dewasa dan pada masa tuanya dia penuh dengan penyesalan. Jangan sampai kehidupan kita mengalami seperti orang-orang yang disebutkan tadi. Ada seorang pengusaha yang kaya raya di kota Malang. Dalam literatur itu diceritakan, dia mengakui bahwa segala kekayaannya tidak dapat membahagiakannya. Kenapa? Walaupun dia dapat membeli makanan yang enak, lesat, semahal apapun, tetapi dia tidak bisa memakannya karena dokter melarang dia untuk memakan makanan sembarangan yang berhubungan dengan penyakitnya. Dia hanya makan bubur saja. Hanya makan bubur. Padahal dia punya uang yang banyak. Dia hanya boleh makan bubur dan sayuran yang direbus tanpa garam ataupun penyedap rasa lainnya. Dia hanya boleh minum teh. Dia tidak boleh minum minuman yang aneh-aneh, saudara-saudara. Dan satu-satunya yang bisa diminumnya adalah air putih saja. Saudara, sungguh memprihatinkan. Dia punya 10 mobil, tapi dia tidak bisa memakainya. Karena dia tidak bisa duduk lebih daripada 15 menit dalam mobil. Setiap kamar di rumahnya dilengkapi dengan televisi, namun dia tidak bisa menyaksikannya karena mengalami gangguan penglihatan. Dan pada akhirnya dia berkata, untuk apa semua kekayaan ini kalau aku tidak bisa menikmatinya. Saudara, sungguh kita dapat melihat bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu bukanlah sumber kebahagiaan. Sakeus, kisah di dalam Alkitab, seorang yang kaya, tetapi dia merasa bahwa kekayaannya tidak dapat memberikan dia kebahagiaan. Itu sebabnya dia merasa perlu untuk dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan berkata, hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Injil Yohanes mengatakan pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, uang itu penting, betul ya? Saya kira tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang. Dalam pekerjaan Tuhan kita tetap membutuhkan uang. Dalam misi penginjilan pun juga kita tetap membutuhkan uang. Tetapi uang itu hanya sebagai alat. Uang bisa membeli tempat tidur yang paling mahal sekalipun. Tetapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang bisa membeli segala sesuatu. Tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan itu. Hanya Tuhan ketika kita ada di pelataran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu memang tidak salah. Saya tidak sedang menyatakan sesuatu yang salah ketika kita bekerja, mencari uang. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita perlu juga menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan, datang di kediaman Tuhan, rindu kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan di pelatarannya. Karena disitulah sumber kebahagiaan. Yang kedua, ada apa di pelataran Tuhan? Di dalam ayat 6b dan ayat yang ke-8. Poin yang kedua, ada apa di dalam pelataran Tuhan? Tadi menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, pelataran Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan berkat. Sumber kekuatan. Saudara dan saya mau mendapatkan kekuatan dari mana? Masuk tahun 2025, dari Desember itu, ada adik saya di rumah waktu itu. Terus dia tanya begini kepada saya, dia biasa panggil saya Inong. Inong tidak pasang pohon terang kah? Saya bilang tidak usah pasang pohon Natal. Ngapain Natal sih? Tidak perlu Natal, saya bilang gitu. Saya bilang papinya Selin sudah enggak ada. Tidak usah. Masa-masa yang agak berat sampai kemudian masuk gitu. Tidak seperti orang tidak punya kekuatan. Seperti orang sedang kehilangan pegangan. Pada waktu itu. Sampai kemudian di satu titik saya bilang, kok saya jadi lemah ya Tuhan? Sekian tahun saya melewati masa ketika sebelum menikah dan sebagainya, persoalan apapun bisa dihadapi.
Tetapi ketika kehilangan pasangan hidup, rasanya hidup saya juga seperti hilang. Seperti separuh hidup saya itu masuk ke dalam liang ketika melihat peti itu kemudian diturunkan pada waktu itu. Beberapa hari saya tidak bisa menangis. Seperti tertahan begitu rupa. Saya lemah sekali, saya tidak kuat menghadapinya. Kenapa Tuhan? Saya bertanya kenapa Tuhan? Dan mungkin pertanyaan itu sampai hari ini tidak akan pernah bisa terjawab. Karena kematian itu adalah misteri bagi manusia. Tetapi satu yang saya yakini, bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Untuk berjejak begitu ya berdiri. Menghadapi hari esok, berjalan bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Saya ingat persis setelah adik saya pulang, adiknya almarhum juga pulang. Saya tidur di kamar itu sendiri, rasanya kok aneh begitu ya. Dia tidur di kamar sebelah, saya bangun jam 4 pagi, maksudnya itu saya mau berdoa. Mengusahakan diri untuk berdoa. Beberapa hari itu saya tidak bisa berdoa. Di kepala saya dipenuhi dengan rasa seperti apa begitu tidak bisa saya deskripsikan. Dari jam 4 pagi saya hanya bisa menangis sampai bunyi bel, barangkali mahasiswa ada bel pagi untuk mereka doa gitu. Sampai setengah 6 pagi itu rekor terpanjang saya nangis pada saya tidak biasa menangis dengan menghadapi sesuatu. Lalu kemudian anak saya masuk, dia bilang, "Mami kenapa?" Saya pegang foto beliau, saya bilang, "Mami rindu papi." "Kenapa sih Tuhan ambil papi nak?" Saya gitu. Justru dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Dia peluk saya, "Mami ayo kuat, masih ada Selin," katanya waktu itu. Masih ada kakak-kakak, maksudnya kakak-kakak di Beria ya. Masih ada Selin, masih ada kakak-kakak. Ayo kita jalan sama-sama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Justru yang jauh lebih kuat dia ketimbang saya. Tetapi itu saudara-saudara, kita tidak pernah tahu situasi yang paling sulit apapun yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu yang Tuhan berikan, ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menjanjikan untuk menghentikan badai itu. Ketika badai itu, angin kencang itu datang di dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan tidak menghentikan angin itu. Tapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan, amin. Memberikan kekuatan supaya kita dimampukan untuk berdiri, dimampukan untuk menghadapi kehidupan, meskipun situasi di sekeliling kita tidak menjamin. Tetapi ada jaminan yang luar biasa, jaminan kekal yang tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Pelataran Tuhan adalah sumber kekuatan dan berkat. Kembali lihat di dalam ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-8. Yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu berbicara hal yang tidak menyenangkan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bukan air mata. Tapi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya. Dengan berkat mereka berjalan makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin lemah. Makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang membuat pelataran Tuhan mempunyai nilai yang luar biasa bagi kita orang percaya dibandingkan dengan tempat lain adalah karena pelataran Tuhan adalah sumber kekuatan dan berkat. Kehidupan di dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang hanya menawarkan kebahagiaan, kekayaan, kesenangan, kesuksesan, dan hal-hal positif lainnya. Tetapi juga terkadang kehidupan yang menyodorkan atau memaksa kita kepada situasi-situasi seperti ketakutan, kecemasan, kelemahan, kekhawatiran. Saya membayangkan pada waktu itu saudara, bagaimana Tuhan saya akan berjalan bersama dengan anak saya. Bagaimana masa depan kami. Tetapi firman Tuhan berjanji, Tuhan akan pelihara, amin. Pujian tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Berhadapan dengan fakta ini, maka semua manusia selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dan jalan aman terhadap semua masalah-masalah kehidupan. Namun sayangnya adalah bahwa masalah-masalah atau cara-cara yang ditempuh oleh manusia justru akan membawa manusia itu kepada sebuah hal yang lebih parah. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, di dalam bacaan tadi kita dapat melihat bahwa pemazmur
memandang pelataran Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dan berkat dalam menghadapi semua pergumulan hidup. Dia berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim akan menyelubunginya dengan berkat. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika menghadapi berbagai persoalan hidup, suka duka terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan apapun yang terjadi, kita bisa mendapatkan kekuatan dan berkat daripada Tuhan di pelatarannya yang kudus. Kalau kita memiliki kekuatan dan berkatnya, maka kita akan menjadi lebih kuat. Kita tidak mudah stres. Saya sampai sempat satu kali doa pagi, saudara, Bapak Ibu Saudara, doa pagi. Biasanya Senin pagi kami doa dosen staf di kantor. Hari itu sebenarnya saya tidak punya keinginan. Saya bangun, tubuh ini kok lemah, begitu ya, lemah. Saya turun dari tempat tidur, kaki saya seperti tidak bisa berjejak. Tapi saya memaksakan diri, saya bilang saya harus datang berdoa. Sesuatu hal yang baik untuk menolong saya bilang begitu kepada diri saya. Tapi kemudian dalam doa itu saya berharap gini, saya tolong jangan dikasih pokok doa begitu. Biasanya kan gantian gitu yang memimpin. Gak taunya saya dikasih doa, saya dikasih satu pokok doa, saya lupa waktu apa, mungkin berdoa untuk STB ya. Tapi kemudian saya tidak bisa berdoa, tiba-tiba saya nangis kencang. Berapa staf dosen saya bilang, saya buka mata, saya bilang Bapak Ibu maaf saya tidak bisa tahan perasaan saya bilang. Masuk itu awal semester ya, awal semester tahun 2025 waktu itu, jadi baru bulan November, bulan yang ketiga. Saya bilang saya tidak bisa berdoa, saya tadi berharap tidak usah dikasih pokok doa. Saya bilang tolong doakan saya bilang tolong pegang kepala saya. Rasanya saya mau teriak kencang-kencang dan hari itu saya tidak tahan, saya berteriak kencang sekali. Saya bilang Tuhan tolong saya. Dan kemudian beberapa dosen saya bilang ada satu dosen, Ibu Sinta namanya, Ibu Sinta. Dia itu murid saya juga, suami istri murid saya. Sekarang jadi bagian dari, dia sekarang pembantu ketua bidang keuangan. Saya bilang bisa gak peluk mami, saya bilang gitu, peluk saya dulu. Saya ingin sesuatu kekuatan. Dan hari itu seperti terlepas begitu saja, saya bilang saya tidak mau. Saya ketemu dengan seorang pelayan Injil di wilayah kami, dia mengatakan saya dulu 4 tahun Ibu baru bisa move. Saya bilang Tuhan saya tidak mau selama itu. Masa sepanjang hidup saya nangis terus dan bersedih terus. Padahal kematian orang percaya itu adalah sukacita yang luar biasa gitu ya, firman Tuhan menuliskan. Dan akhirnya saya kembali kepada kehidupan saya. Saya mulai ambil gitar di rumah saya mulai petik gitar itu. Beberapa waktu lamanya tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Saya mulai penyembahan masuk kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Saya tidak mampu tanpa Engkau. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguatkan sehingga pada akhirnya bisa bersama-sama dengan anak-anak untuk melayani kemana-mana. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini kepada saya melihat sebuah penglihatan bahwa mami nanti akan menjadi seorang wanita yang luar biasa, yang pelayan. Sudah waktunya pergi kemana-mana dan orang-orang akan datang meminta nasihat dan sebagainya. Saya bilang puji Tuhan. Kalau itu ada di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memakai kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan kita semua untuk terus ada di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa air mata itu akan berubah menjadi mata air. Mata air jadi lembah-lembah Baka itu menjadi sukacita. Oleh sebab itu raihlah kekuatan dan berkat Tuhan itu ketika saudara ada di pelatarannya. Yang ketiga, yang terakhir, pelataran Tuhan. Kenapa pelataran Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita? Pelataran Tuhan adalah sumber jawaban doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sumber jawaban doa kita tidak dari dunia ini, tidak dari siapa-siapa. Ketika Tuhan berjanji kepada kita firman-Nya, ada janji-janji Allah di sana. Hanya masalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang-kadang kita tidak pahami. Dan saya mencoba memahami pujian ini, waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan ketika dia mengambil Pak Christoph dalam usia yang masih sangat muda, kata orang. Tidak pernah ada sakit apa-apa, tidak pernah terjadi apa-apa, semua orang heran. Saya bilang itu semua adalah misterinya Tuhan. Dan kita harus belajar untuk menerima segala hal. Pelataran Tuhan adalah sumber doa. Ayat 9 dan 10 mengatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi.
Hal ketiga yang merupakan kelebihan dari pelataran Tuhan adalah bahwa pelataran Tuhan adalah sumber jawaban doa. Pemazmur pernah mengalami hal ini sehingga ia menuangkannya dalam lagunya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita datang menghadap dan berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita kepadanya, maka sesungguhnya ada jawaban, ada jaminan jawaban doa di sana. Makanya ketika ada program-program doa, ayo Bapak Ibu Saudara, datang ke gereja. Kita berdoa bersama-sama. Hari Jumat kalau ada doa puasa, Sabtu pagi ada doa, mari datang berdoa. Mari datang berdoa. Berikan waktu kita kepada Tuhan. Sabtu pagi, biasanya kan orang libur ya, saya kira orang kerja pun akan libur. Mari kita bersama-sama datang ke gereja berdoa. Saudara akan menikmati pelataran Tuhan yang luar biasa indahnya. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, hadirat Allah itu adalah gambaran kehadiran Allah di dalam kehidupan umat Israel. Secara harafiah, menghadap hadirat Allah adalah melihat muka, dalam tanda kutip, melihat muka Allah seperti yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17 kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana. Umat Israel diperintahkan untuk membawa persembahan, untuk menghadap hadirat Allah dengan membawa persembahan dan hati yang bersyukur. Menghadap hadirat Allah merupakan anugerah, sesuatu yang Tuhan tidak minta bayaran. Ya, anugerah Allah yang tidak semua orang menerima anugerah itu. Karena siapakah kita ini? Ya, siapakah yang bisa layak melihat Allah? Musa saja dalam pengalamannya dikatakan bahwa Allah berbicara kepada dia berhadapan muka di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ke-8. Tidak dapat melihat muka Allah secara langsung. Dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 18 sampai 20. Nah, di sana kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Saya suka sekali melihat pola kehidupan mereka. Dalam situasi-situasi apapun yang mereka lakukan adalah membangun mezbah. Mezbah berbicara tentang doa. Mezbah berbicara tentang penyembahan. Mezbah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun mezbah itu. Tuhan mau hidup di dalam hadirat Allah berarti hidup dalam kesadaran bahwa Allah ada. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia mau berkarya di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya kesadaran akan keberadaan Allah merupakan langkah pertama dari menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kesadaran inilah yang diperoleh dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah bukan sekedar pencipta, tetapi yang juga peduli dan berelasi. Dia mau menjalin hubungan. Dia mau berelasi dengan manusia ciptaannya. Dan dia menciptakan kita menurut gambarnya. Itu berarti bahwa di dalam diri kita ada unsur ilahi yang memampukan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk berbicara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Allah akan memampukan kita untuk mengerti rencana Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menolong kita, akan memampukan kita untuk terus hidup ada di pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, ada kekuatan dan berkat di sana dan juga jawaban doa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pelataran Tuhan adalah suatu tempat dan aktivitas yang sangat penting, yang sangat berharga. Itu sebabnya bersama-sama dengan pemazmur, maka kita pun bisa berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik dari berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tengah-tengah kemah orang suci. Sejenak mari saya undang kita bangkit berdiri. Sejenak kita akan memberikan respon kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju sejenak membantu saya untuk menyanyikan pujian satu hal yang kurindu. Lebih baik 1 hari. Pujian ini diambil dari Mazmur ini. Sehingga ini menjadi doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Untuk kita senantiasa rindu kepada hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur.
Amin. Glory, haleluya.